Meya? Yang sekarang sudah larut malam dan tidak bisa dapat taksi. Kamu mau biarkan dia kehujanan sampai mati? Apapun yang terjadi di antara kalian. Lagi pula dia adalah teman terbaikku dulu. Yang? Meya. Buka pintu. Naik mobil. Perawat, bagaimana keadaannya? Pasien itu infeksi paru-paru. Untung kalian bawa dia ke sini cukup cepat. Kalau terus demam seperti ini akibatnya bisa parah. Dia sekarang, obat anti radang biasa sudah tidak mempan. Kami sudah beri dia obat anti radang yang khusus. Segera akan ada efeknya, terima kasih. Kalau sudah selesai infus ini bilang ya masih ada 4 botol lagi, oke? Yang? Apapun yang terjadi sebelumnya antara kamu dan Lin Meya, lagi pula dia sekarang sakit. Kita seharusnya tetap di sini untuk merawatnya. Tenang, aku tidak akan keberatan. Aku akan belikan kamu makanan. Tunggu aku. Direktur Lin Meya pingsan di tengah hujan. Sekarang di rumah sakit infeksi paru-paru. Parahkah sudah dipasang infus? Segera akan turun demamnya, kirim lokasinya. Aku segera ke sana. Maaf. Yang paling tidak ingin kamu terluka adalah aku.
Yang paling tidak ingin kamu sedih juga aku. Tapi aku tidak tahu bagaimana harus menghadapimu. Aku tidak berani menatap matamu. Aku tidak berani bicara banyak denganmu. Aku bahkan tidak berani menghadapi perasaanku sendiri. Daripada memberitahumu kebenaran. Aku lebih memilih kamu membenciku. Tapi sekarang sepertinya. Apakah aku salah? Kamu bilang. Aku harus bagaimana? Kakak akan menjagamu. Direktur Ouyang ada di sana. Ia tadi Susiu keluar beli makanan untuk Ouyang. Kamu tunggu di mobil, oke? Ayah, Syria bagaimana? dia baik-baik saja, kamu temani dia. Aku ke toilet dulu. Syria. Ayah temani kamu, jangan takut. Aku tidak akan biarkan kamu kenapa-kenapa. Kamu kok datang? Aku yang harus tanya, pacar anakmu sakit. Kamu ngapain di sini? Kecilkan suara, pasien butuh istirahat. Jangan keras-keras, kita keluar ngobrol ya. Pasien aku mau ngomong di sini. Semoga si Nyai ini bisa bangun dan dengar. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong apa tadi? Kamu pegang tangannya dengan mesra banget. Ayo kita keluar ngobrol di luar ya. Kalau bukan karena ada yang kirim foto ini, aku masih nggak tahu sampai sekarang. Ini rumah sakit, kecilkan suara dong. Kira-kira. Kamu ngapain lepas tanganmu? Apa yang nggak boleh dilihat? Aku mau ngomong di sini. Lepas aku, kamu ngapain? Aku mau ngomong di depannya, apa yang nggak boleh dilihat. Kamu ngapain lepas aku? Apa yang nggak boleh dilihat? Ini rumah sakit. Aku mau ngomong di sini, lepas aku. Kecilkan suara. Apa yang nggak boleh dilihat? Kamu kenapa sih? Kamu ngapain? Kecilkan suara dong. Lepas aku, kamu ngapain? Kamu ngapain? Ayo masuk. Masuk, lepas. Kyun, kemarilah, aku mau jelasin. Diam kamu. Kamu menjijikkan. Awalnya aku mikir Ouyang kenapa tiba-tiba putus sama si Nyai itu. Sampai-sampai dia linglung. Kukira dia sadar, ternyata dia digoda sama ayah kandungnya sendiri, si Nyai ini. Oh Changlin, kamu nggak tahu malu. Umurmu sudah bisa jadi ayahnya. Kyun. Kamu ngomong apa sih? Kamu nggak mau ngaku ya? Baik, sekarang aku akan cari si Nyai ini. Aku akan buat dia ngaku sendiri. Dia rela melakukan apa saja untuk naik pangkat. Ternyata menggoda ayah pacarnya sendiri. Kyun.
Dengarkan baik-baik. Orang di ponselmu itu bukan Lin Meya, tapi kakak kembar Lin Meya Durwonan. Nama asli Lin Meya adalah Durwoya. Sepasang saudari ini adalah anakku dan Du Xiaoyu. Saat Xiaoyu pergi dulu, dia sudah hamil 1 bulan. Tapi dia sendiri tidak tahu. Xiaoya lahir dengan penyakit jantung bawaan. Xiaoyu tidak mampu mengobatinya, hanya bisa menitipkannya di panti asuhan. Setelah itu dia membawa Ruonan pergi jauh. Sedangkan Xiaoya diadopsi oleh Lin Zhikuo dan diganti namanya menjadi Lin Meya. Aku tahu kamu sulit percaya. Aku sudah melakukan tes DNA dengan Ruonan. Kedua anak ini benar-benar anak kandungku. Qiyun, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Hanya saja belum menemukan kesempatan yang tepat untuk memberitahumu. Ouyang sudah tahu tentang ini. Tapi dia memilih untuk menanggung semuanya sendiri. Kami sudah berdiskusi. Tidak berencana memberitahu Lin Meya. Takut dia tidak bisa menerimanya. Inikah alasanmu bersamaku? Inikah cara tercepat untuk membuat Lin Meya menyerah? Aku masih berpikir naif bahwa kamu menyukaiku. Maaf Xiu, aku tidak ingin menyakitimu. Aku benar-benar ingin mencoba bersamamu. Aku tidak tahu. Apakah kamu masih mau menerimaku? Meskipun aku tahu, semua yang kamu lakukan ini untuk Lin Meya. Meskipun aku tahu kamu sama sekali tidak mencintaiku. Tapi aku tetap tidak bisa menolakmu. Ouyang, aku juga seorang gadis yang punya harga diri. Aku tidak seperti ini pada semua orang. Aku demi kamu rela cuti kuliah dari Prancis. Aku demi kamu rela menjadi cadangan Lin Meya. Semua itu karena aku mencintaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Aku benar-benar berharap kamu tidak menyakitiku.
Lin Mei adalah adikku. Kita tidak mungkin bisa bersama. Aku akan berusaha keras untuk mencintaimu. Aku pasti akan membuatmu mencintaiku. Paman Xiaoli, Sudah bangun. kenapa aku di rumah sakit? Pelan-pelan. Sudah merasa lebih baik. Bukannya kemarin malam sudah pulang. Kenapa masih pergi ke klub? Meskipun pergi, kenapa tidak biarkan aku menemanimu? Kemarin malam, aku pergi mengembalikan cincin ke Wuyang. Di jalan pulang hujan turun. Aku sempat berpikir untuk meneleponmu, tapi ponselku rusak karena kena air. Kemudian kamu pingsan. Ouyang dan Susiu yang membawamu ke rumah sakit. Sangat memalukan. Aku ini bukannya mencari malu sendiri. Dia baru saja selesai minum obat anti radang. Dokter bilang dia sudah baik-baik saja. Dia serahkan padamu. Tidak memalukan sama sekali. Aku malah merasa kamu sangat berani. Menghadapi setiap pengalaman hidup, kamu bisa memiliki keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal. Ini yang harus aku pelajari darimu. Sungguh. Lin Mei, kamu bodoh sekali. Kamu di klub kakakku. Bagaimana bisa sampai kehujanan sampai dirawat di rumah sakit? Kenapa tidak menelepon kakakku? Kamu minta staf mengirimkan mobil untuk mengantarmu pulang. Atau kamu bisa saja menginap di sana semalam. Pagi ini baru pulang. Jangan menyalahkanku. Pada saat itu otakku sama sekali tidak bisa berpikir. Kamu kan tahu. Kamu seharusnya bilang aku akan menemanimu. Aku dengar dari kakakku Susiu si Jalang itu juga ada. Kenapa Ouyang berubah gaya? Dia dulu tidak pernah membawa perempuan menemaninya ke klub. Sudah cukup belum bicaranya? Bukankah ibu bilang kamu bawa makanan?
Aku kasih tahu kalau bukan karena pagi ini ibu terus mengomel padaku. Aku sudah datang lebih awal, kalian pasti kelaparannya. Ini ibu siapkan khusus buat kalian. Sarapan penuh cinta. Dan ibu pesan kalian harus habiskan semuanya. Aku taruh di sini ya. Aku pergi dulu. Kamu mau kemana? Kamu tidak makan bersama kami. Ibu juga bilang kalau kalian berdua, saat menikmati sarapan penuh cinta ini, aku sebaiknya menghilang pergi sejauh mungkin. Jadi sekarang aku akan pergi, silakan dinikmati. Tunggu dulu, kamu tunggu di mobil saja ya. Sebentar lagi aku ajak kalian ke suatu tempat. Kemana? Nanti kamu tahu. Cepat menghilang. Silakan dinikmati. Kak, tempat yang kamu ajak kami datangi adalah toko lama itu ya? Nanti kamu tahu. Ya ampun. Kak, Surya Lidong sudah beli kembali toko lama kita. hebat kamu Kak, kamu terlalu romantis. Aku hampir menangis. Paman Xiaoli. Kamu sudah melakukan terlalu banyak untukku. Tapi aku tidak bisa. Aku paling tidak suka mendengar kamu bilang. Tapi dua kata itu oke. Jadi tolong jangan langsung menolak aku. Aku melakukan ini. Tidak hanya untukmu. Toko kalian di jalan lama ini. Sudah ada lebih dari 10 tahun kan? Aku yakin bukan hanya kamu yang punya ikatan dengannya. Semua pelanggan yang pernah makan udang kecil di tokomu, pasti punya ikatan dengannya. Aku melakukan ini. Juga untuk mereka yang merindukan rasa tokomu. Tetangga lama di jalan ini. Aku yakin setiap orang ingin melihat warung Lin kembali seperti dulu. Sehangat dan seramai itu. Rasanya sena itu kan. Uang yang aku keluarkan untuk beli toko ini, anggap saja sebagai investasi untuk warung Lin. Aku yang bayar. Kamu yang ngurusin teknis dan manajemen, kamu gimana? Ambil saham 51% di restoran ini. Setiap akhir bulan aku akan cek laporan keuangan sendiri. Kalau udah akhir tahun, kamu harus kasih aku laporan akhir tahun. Sama rencana kerja tahun depan. Menurutmu kamu bisa terima gini? Kalau diam aja aku anggap kamu setuju. Oke, mulai sekarang. Kamu resmi jadi pemegang saham utama di Lines Dinner. Kamu punya hak veto. Nah. Semoga kerjasama kita lancar. Sudah apa perlu nembak kembang api juga tuh, Do? Iya, aku lupa. Waktunya udah tepat, ayo nembak kembang api.
Kamu mau minum apa? Enggak perlu. Sudah lebih baik. Kemarin kamu demam. Aku khawatir banget. Terima kasih waktu itu. Antar aku ke rumah sakit. Sekarang aku udah lebih baik. Mea, kalau bukan karena Ouyang, apakah kita masih akan jadi teman terbaik? Maaf. Kalau kamu mau ngomongin ini, aku masih ada urusan lain. Aku duluan ya. Mea? Bisa duduk dulu dengerin aku sampai selesai. Beberapa waktu ini, aku benar-benar sedih. Aku sering ingat waktu kita di Prancis. Ada apa langsung bilang aja. Aku harap kamu jangan marah sama Ouyang. Dia punya alasan. Ouyang memilih untuk sembunyikan dari kamu, karena takut kamu nggak kuat tahu kebenarannya. Makanya dia pilih cara yang tegas ini untuk lindungi kamu. Tapi menurutku, kamu punya hak tahu kebenarannya. Mea, kamu nggak pernah mikir siapa ayah kandungmu? Maksud kamu apa? Beberapa waktu lalu Ouyang tiba-tiba hilang. Pasti kamu penasaran dia kemana. Dia pergi ke Thailand untuk mencari Duruonan, kakak senegaramu, dan membawanya kembali untuk tes hubungan ayah anak dengan Paman Ou. Hasil tes menunjukkan ada hubungan darah. Mea, kamu dan Duruonan adalah anak kandung Paman Ou. Susiu. Kamu sebenarnya tidak perlu berbohong seperti ini. Saya sudah memutuskan. Dari sekarang, saya tidak akan lagi mengganggu Ouyang. Ini bukan kebohongan. Jika ada kebohongan, itu adalah ayahmu yang berbohong. Ini adalah malam ketika Paman Lin bertemu Paman Ou. Secara pribadi memberitahunya pada Paman Ou. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Duruonan. Dia sekarang tinggal di rumah keluarga Ou. Paman Ou dan Ouyang memilih untuk menyembunyikannya darimu. Karena mereka takut kamu tidak bisa menerima kebenaran. Setelah mengetahui kebenarannya, Ouyang bahkan secara khusus memperingatkan saya untuk tidak memberitahumu. Tapi saya pikir, jika saya tidak memberitahumu, itu sangat tidak adil untukmu. Mea, kamu bukan anak yatim lagi. Paman Ou adalah ayah kandungmu. Dan Ouyang, meskipun dia saudaramu dari ibu yang berbeda, dia juga kakak laki-lakimu. Saya tahu, takdir kadang lucu. Sebenarnya saya merasa salah jalan tidak masalah.
Yang penting bisa berhenti tepat waktu. Sebenarnya ikatan keluarga lebih abadi daripada cinta. Pikirkanlah. Memiliki kakak laki-laki seperti Ouyang juga cukup bagus. Saya bahkan sedikit iri padamu. Hubungan takdir memang ajaib. Saya percaya tidak ada yang bisa mengendalikan hatinya di hadapan cinta. Saya tahu, saya sudah menyakitimu sebelumnya. Meya, kita bisa kembali seperti dulu. Masih mau jadi teman terbaik. Meya, kamu dan Durwonan adalah putri kandung Om Ou. Ayah, Akhirnya pulang. Presiden direktur kalian sudah pulang, cepat duduk dan makan sedikit. Barusan kalian sibuk minum, tidak makan banyak. kita tidak bisa terus seperti ini. Kita putus saja. Secara emosi dan logika sebagai anaknya. Pada saat ini aku tidak bisa melawannya. Pokoknya apa yang ingin kukatakan sudah selesai. Dari hari ini, kamu dan aku sudah tidak ada hubungan lagi. Bagaimana kamu tahu hal ini? Siu yang memberitahumu. Aku hanya merasa lebih baik kamu tidak tahu hal ini. Kamu berencana menghindariku seumur hidup. Maaf. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapimu. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Aku tahu. Ketika kita putus, kamu mengatakan hal-hal yang kejam padaku. Semua itu bohong. Berarti aku tidak salah menilai. Meskipun Tuhan memberi kita lelucon besar ini. Tapi untungnya, kita tidak salah terlalu jauh. Selama ini, aku memikirkan banyak alasan. Kamu putus denganku. Tapi satu-satunya yang tidak terpikirkan justru menjadi kenyataan. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa kamu begitu tegas memutuskan denganku.
Baiklah. Mari kita kembalikan semuanya. Ke saat sebelum kita salah mengambil koper di pesawat. Kamu tetap Ouyang yang keras kepala. Aku juga tetap Lin Mei yang penuh semangat. Xiu juga tidak membantuku naik ke kelas 1. Meskipun kita berdua. Meskipun kita berdua. Benar-benar bertemu di pesawat. Cuma sekilas aja kok. Kamu ngerasa gitu oke ya? Dan kamu? Sebenarnya emang mau nikah sama Xiu. Kalian cocok banget. Sudah ditakdirkan buat bersama. Xiu semangat banget kenalin kamu ke aku. Aku tetap bakal excited. Tapi itu cuma karena aku udah lihat banyak gosip tentang kamu di internet. Udah lihat banyak gosip tentang kamu. Ngelihat kamu. Aku tetap bakal seneng. Aku bakal bilang dengan semangat. Di Prancis. Orang yang hampir kamu tabrak itu aku. Aku juga bakal bilang dengan semangat. Dulu kita berdua pernah naik pesawat yang sama. Tapi di belakang, aku pasti bakal serius ngingetin Xiu. Biar dia hati-hati sama para selebgram dan model. Kamu ngerasa gitu? Oke ya? Oke. Udah. Sekarang. Kenangan kita berdua. Udah aku ubah. Ouyang. Kamu harus bahagia ya. Aku pergi dulu. Kalau kita bisa selamat keluar. Oke, aku tunggu.
Bos Sou Hai. Kamu kok di sini? Aku baru aja tanda tangan kontrak percobaan 3 bulan sama HRD. Mulai sekarang aku asisten administratif kamu. Urus semua hal terkait kerjaan kamu. Jangan main-main sama aku. Aku nggak main-main. Kok Bos Sou nggak sambut ya? Siap sambut. Bos Sou. Ini jadwal hari ini dan besok. Silakan dilihat. Siu, kamu duduk dulu. Ada apa? Kamu nyari Lin Mei ya? Dia datang mencarimu. Kenapa kamu memberitahunya kebenarannya? Tidakkah kamu merasa dia seharusnya tahu kebenaran tentang hal ini? Dia sudah dewasa. Berhak tahu kebenaran tentang hal ini. Selain itu, hanya dengan mengetahui kebenarannya, dia bisa cepat menempatkan dirinya dengan benar. Kalian berdua juga bisa memahami hubungan di antara kalian. Kembali ke jalur hidup masing-masing yang normal. Apa yang kulakukan ini? Salahkah? Tidak salah. Baguslah, dia adalah adikmu. Aku adalah calon kakak iparnya. Kedepannya kita berdua harus baik padanya. Kamu kerja saja, aku tidak akan mengganggumu. Hidangan terakhir. Ada lagi? Ya ampun. Aku benar-benar sudah tidak bisa makan lagi. Perutku sudah penuh sampai mataku hampir melotot keluar. Siapa yang menyuruhmu makan sebanyak itu? Karena ini benar-benar enak sekali. Aku tidak bisa berhenti. Coba yang ini. Baiklah, aku akan makan satu suap terakhir. Rasanya sangat enak sungguh. Sudah cepatlah beri nilai. Ayam kecap. 4 bintang. Udang kecil. Rasa pedas, rasa jintan, rasa pedas gurih. Kamu hanya memberi 4 bintang untuk semuanya. Apakah itu berarti aku tidak bisa menjadikannya sebagai rekomendasi hidangan utama? Bisa, tentu saja bisa direkomendasikan. Aku memberi 4 bintang karena 1 bintang. Kurang di lingkunganmu ini, jadi tidak bisa 5 bintang. Baiklah, lalu sisanya ini. Kamu hanya memberi 3 bintang. Apakah aku masih perlu memperbaikinya? Tidak, sama sekali tidak perlu diperbaiki. Aku memberi 3 bintang karena aku tidak suka hidangan ini. Kalau ini masakan orang lain, 1 bintang pun tidak akan kuberi. Kalau begitu, terima kasih Nona Liuwei sudah mau mencicipi hidanganku. Merupakan kehormatan bagiku. Aku kasih tahu ya Wei Wei, kakak Tudo ulah yang benar-benar mewarisi bakat ayahku. Masakannya enak sekali. Ada kesempatan biar dia masak buat kamu. Coba cicipi dengan baik hari ini. Cuma coba-coba aja. Nanti kalau warungnya rame. Meya, aku rasa kamu hari ini beda. Emang ada? Ada kok. Dia kok datang? Bisa kita ganti tempat ngobrol?
Ngobrol aja di sini. Antara aku dan kamu. Nggak perlu sembunyi-sembunyi. Sudah lama nggak ketemu. Gimana kabarnya? Baik-baik aja. Aku dengar. Kamu dipecat dari perusahaan OU. Kalau kamu mau, aku bisa kasih beberapa referensi interview buat kamu. Aku yakin kamu bisa sukses di perusahaan lain. Nggak usah. Terima kasih. Li Weiwei ngapain di sini? Apa dia ngebully kamu lagi? Aku teman baik Lin Mei, aku bantu dia coba masakan. Ada apa? Kalau kamu kesini, cuma buat ngobrol. Mending kamu pergi. Aku nggak cuma ngobrol. Syria. Bisakah kita kembali seperti dulu? Kamu lupa minum obat ya? Aku lagi ngomong sama dia, ngapain kamu ikut campur? Tentu aja ada hubungannya. Masalah Lin Meiya adalah masalah kita juga, aku peringatkan kamu. Bicara yang sopan terutama sama cewek. Kamu nggak diterima di sini, silakan pergi. Kalau aku bukan anaknya Wu Changlin, apa kamu akan kembali cari aku? Dulu di sini. Tempat terindah buat kita berdua. Tapi si Chen Zhe itu bukan kamu. Silakan pergi dari sini. Kamu capek nggak? Nggak capek. Kalau gitu mau nggak terus gendong aku? Mau. Ayah. Chen Zhe bilang dia mau terus gendong aku. Sampai tua pun dia bakal gendong aku. Oke, duduk dulu. Lobster pedas manis, sebentar lagi jadi buruan cepat. Lobster pedas manis. Datang.
Maya. Kamu anaknya Omo. Sejak kapan kamu tahu? Siapa yang kasih tahu? Kak, kamu juga udah tahu. Siapa yang kasih tahu? Susiu. Susiu pasti seneng banget ya. Ouyang sekarang resmi jadi miliknya. Yang sekarang sama siapa? Udah gak ada hubungannya sama aku. Chen Zhe si brengsek. Dulu dia ninggalin kamu cuma buat deketin kakak Ourui. Naik kelas gitu sekarang malah ketahuan. Kamu anaknya keluarga yang beneran. Langsung balik lagi nyari kamu. Ya ampun cepet banget. Wewe. Maya, baru-baru ini banyak banget yang terjadi sama kamu. Tapi kamu gak tumbang. Malah nerima dengan lapang dada. Dan tetap tenang aja. Aku beneran kagum sama kamu. Terus aku harus gimana lagi? Ayahku masih terbaring di rumah sakit. Dia cuma punya aku jadi aku gak boleh tumbang. Kalau aku terus-terusan murung, aku bakal merasa bersalah sama dia dan sama kakakmu juga. Udah bantu aku banyak banget. Maya jangan bilang gitu. Bantuan kami ke kamu. Kamu gak perlu merasa terbebani. Om Lin itu keluarga kamu. Itu juga keluarga kami ngerti. Iya Maya. Kamu masih punya kami. Ayah. Aku akhirnya ngerti. Kenapa kamu begitu ngel melarang aku ke perusahaan O? Sampai dengar nama yang aja. Kamu selalu gugup. Sekarang aku akhirnya tahu. Ayah, tenang saja. Sebelum semuanya salah total. Semuanya sudah berakhir. Ayah. Aku sekarang punya warung. Jalannya lancar sekali. Cepatlah bangun. Bangun dan lihat aku. Bagaimana? Aku dengar dari Ouyang. Kamu sudah tahu. Maaf. Semua ini salahku. Membuatmu dan Ouyang menderita. Ouyang itu anak yang setia. Dia tidak ingin kamu juga merasakan penderitaan mengetahui kebenaran. Dia lebih memilih membuatmu membencinya jadi. Dia yang mendatangi Susiu, mengajak untuk bersamanya, dan memintaku untuk melepaskanmu
Jangan pernah mengganggumu lagi. Tapi Syria, karena sekarang kamu sudah tahu. Selagi aku masih bisa bicara, aku akan mengatakan semua yang ingin kukatakan. Lagi pula hidup ini tidak pasti. Jangan sampai terlambat. Baru menyesal. Syria, apapun keputusanmu, aku tetap ayahmu. Kamu dan Ruonan adalah darah dagingku. Aku tidak ingin melihat kalian menderita di luar sana. Aku ingin membawa kalian pulang dan membayar semua yang telah kusalahkan selama ini. Sejauh yang aku bisa, semuanya akan kuberikan padamu. Maaf. Aku punya ayah. Dia sekarang terbaring di dalam sana. Aku terus menunggunya bangun. Aku baik-baik saja. Tidak menderita juga tidak mengembara. Ayahku sangat menyayangiku, jadi Anda tidak berutang apapun kepada saya. Saya tahu. Tapi ayah ingin memberikanmu kehidupan yang lebih baik. Termasuk ayah angkatmu. Saya bisa mengirimnya ke luar negeri. Memberikannya perawatan terbaik. Saya ingin membantu semampu saya. Saya tidak ingin meninggalkan penyesalan lagi. Seperti ibumu. Ketika akhirnya saya menemukannya, dia sudah tiada jadi. Apa yang Anda katakan tadi? Apa maksudnya dia sudah tiada? Kalian diculik di Thailand. Ruonan menyelamatkan kalian. Kemudian para penculik itu membalas dendam. Membunuh ibumu. Ruonan membawa abu ibumu kembali. Saya dan Ruonan sudah memilihkan makam untuknya. Ibumu tidak perlu lagi mengembara. Apa yang kamu katakan? Oh Changlin tiba-tiba punya 2 anak perempuan. Saya tidak akan membiarkan Ou Changlin berhasil. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa saya akan membuat Ou Rui menjadi pemilik masa depan grup Ou. Halo, Saya tahu kamu sekarang tinggal di keluarga Ou. Saya sudah tahu semuanya, bahwa ibu keluar. Saya ingin melihatnya. Saya menunggu di depan pintu. kamu sudah tahu semuanya.
bagaimana dia meninggal. Pelakunya sudah ditangkap oleh polisi setempat. Maaf. Ini salah kami. Kalau bukan karena menyelamatkan kami, kamu tidak akan berurusan dengan mereka. Bukan salah kalian. Kalau disalahkan, hanya bisa disalahkan karena nasib ibu yang buruk. Kapan kamu pindah ke sini? Saya di sini sendirian setiap hari hampir mati bosan. Kalau kamu datang kita bisa menemani satu sama lain. Keluargaku cukup denganmu saja. Aku tetap jadi Lin Meiyaku. Karena Ouyang, kalau aku juga pasti nggak tahu harus gimana. Meiya, banyak cowok baik di dunia ini. Kamu harus move on kenalan sama orang lain. Nggak bisa terus-terusan kayak gini. Terus, masalah identitas you. Kamu jangan terlalu keras kepala. Jangan pernah ngeyel soal uang. Kamu belum pernah hidup susah. Lihat aku. Villa yang aku tinggalin sekarang. Kalau aku jadi petinju gelap seumur hidup, matilah aku nggak bakal bisa tinggal di sini. Baju barang mobil tas yang aku pakai. Meskipun semua ini nggak ada artinya, tetap lebih baik daripada nggak bisa hidup diremehin orang. Lagian, Oh Changlin itu bapak kita berdua. Semua ini seharusnya milik kita berdua. Kamu harus hidup dengan kepala tegak. Mama mau kita kayak gini? Kalau gitu aku dengerin Mama. Meskipun sekarang susah dan capek. Tapi setidaknya, setiap uang yang aku dapat, aku merasa tenang. Kamu kok sama kayak mama sih? Lin Meiya, kamu belum pernah hidup susah. Kamu belum pernah kelaparan, belum pernah dipukul, belum pernah nyuri, belum pernah merampok, kamu nggak bakal ngerti. Hidup dengan nyawa di ujung tanduk itu kayak gimana? Kamu nggak tahu aku sama mama dulu hidup kayak gimana. Kamu nggak bisa bayangin kamu di sini. Setidaknya punya rumah. Punya bapak yang sehat yang bisa ngurus kamu. Kamu bisa sekolah di luar negeri. Aku? Kalau bukan buat ngobatin mama, apa aku bakal pinjam uang rentenir sebanyak ini? Mama waktu hidup nggak pernah ngerasain hari yang bahagia. Sekarang udah meninggal, punya tempat peristirahatan yang bagus. Lumayanlah. Kenapa enggak? Ini seharusnya hidup yang dia jalani. Maaf. Untungnya kita masih punya satu sama lain. Dari sekarang kita berdua akan menjadi orang yang paling dekat di dunia ini. Kamu tidak tahu. Saat aku tahu aku punya kakak perempuan, aku sangat senang. Kakakmu membuatmu malu? Tidak, sama sekali tidak. Kedepannya kita harus sering bertemu. Kalau kamu bosan tinggal di sini, datanglah ke tempatku. Meskipun tempatku kecil dan sederhana, tapi tetap nyaman. Aku kakaknya. Seharusnya aku yang merawatmu. Kedepannya kalau ada yang mengganggumu, bilang saja padaku. Kakakmu tidak punya kemampuan lain, tapi berkelahi lumayan jago. Paman. Xiaoya putus dengan Ouyang.
Kamu tahu tidak? Xiaoya ternyata anak kandung Ou Changlin. Ini mungkin balasan untukku. Aku demi uang dan karir berlaku seperti anjing di samping Ou Rui. Pada akhirnya kupikir, aku hampir mendapatkan segalanya. Tapi ternyata aku terlalu naif. Membuatmu sampai seperti ini. Melakukan begitu banyak kejahatan. Sampai kehilangan Xiaoya yang sangat kucintai. Di sini aku akan menempelkan fotoku. Puaskah? Foto kita berdua akan ditempel di sini. Kedepannya di rumah ini, kamu yang memutuskan. Fotomu akan ditempel di sebelah kanan. Foto kita berdua di sebelah kiri. Lalu fotoku bagaimana? Kedepannya fotomu akan ditempel di sandaran kursi. Kenapa fotoku harus di sandaran kursi? Karena aku ingin bersandar padamu. Kamu bilang aku harus bagaimana paman? Aku sangat ingin kamu bisa bangun dan mengobrol denganku. Aku tidak tahu lagi harus bicara pada siapa. Tapi aku juga sangat takut. Takut kamu bangun. Bye. Baik.
Halo. Oh, keluarga mengalami masalah besar, kenapa kamu tidak memberitahuku? Belum sempat kalau bukan karena Kyun memberitahuku. Sampai sekarang aku tidak akan tahu. Tapi hari ini dia bilang, dia akan membantu Oruwe sebenarnya. Untuk menjadi ketua Dewan Grup OU. Apakah dia yang bilang langsung padamu? Tanya saja Xiao Rui, dia pasti tahu. Bakso ini enak banget, enak dimakan banyak. Kurang? Aku suruh mereka buat lagi. Ada juga siomay ini, Ruonan suka siomay. Oke. Mie pangsit juga enak, aku mau makan lagi satu mangkok, oke. Sudah lama tidak seramai ini. Ini baru suasana makan yang asik. Kalian mau makan apa, bilang saja ke dapur. Mereka akan buatkan. Terima kasih Pak Ou. Dulu di rumah makan tidak ada yang bicara. Benarkah? Pasti membosankan sekali. Sudah lebih dari 20 tahun sudah terbiasa. Benarkan Ketua Dewan? Oke, aku sudah selesai makan, kalian lanjut saja. Selamat tinggal Tante. Ayah Mea datang mencariku. Dia bertanya tentang ibumu. Aku sudah mencarinya. Kupikir dia tahu tentang ibumu. Tapi aku tidak sengaja bocor. Dia belum bisa menerimanya saat ini. Dia akan tahu juga nantinya. Aku menyarankannya pindah ke sini. Tapi dia menolak. Ayah? Waktu aku mengobati ibuku, aku pinjam banyak uang rentenir. Bunganya bertambah jadi lebih dari 1 juta. Waktu aku bertemu Xiaoya di Thailand, awalnya Ouyang ingin memberiku uang sebagai ucapan terima kasih. Tapi dompetnya diambil oleh perampok. Lidong dia memberiku 1 juta. Baru aku bisa melunasi utangku. Aku tidak mau berhutang padanya. Apakah kamu ingin segera mengembalikannya? Ya? Sudah selesai makan. Aku kasih uangnya padamu. Segera antar ke sana. Aku harus berterima kasih padamu. Kamu menyelamatkan kakak dan adikmu. Ini takdir. Anda tidak tahu saat itu situasinya sangat berbahaya. Kalau aku tidak cerdik. Memakanmu pun masih bisa membuatmu bicara terus. Sepatu hak tinggi sialan. Kalau bukan karena hari ini harus bertemu orang penting, ibu sama sekali tidak akan memakaimu. Halo, siapa ini? Saya Duruonan. Apa kamu di hotel? Nona Du, halo, saya sedang berada di hotel sekarang. Apa ada sesuatu? Bisakah saya datang ke kantor untuk menemui Anda? Aku ada hal yang ingin kukatakan padamu. Bisa sekarang kamu di mana? Saya berada di lobi hotel kamu. Baik. Kalau begitu sekarang saya akan menyuruh seseorang menjemputmu. Kita sebentar lagi ketemu ya.
Ouyang sudah sarapan belum? Ouyang. Anak Ruonan ini. Sejak tinggal di rumah kita. Kamu sepertinya belum pernah makan bersamanya satu kali pun kan? Aku mengerti. Meski Ruonan bukan Meya. Tapi mereka berdua sangat mirip. Wajar kalau kamu ingin menghindariku. Ayah, aku ingat. Kamu sepertinya dulu punya teman yang pernah membangunkan pasien dari koma dalam. Kamu dan ayah berpikir sama. Paman UMU itu, rumah sakit mereka, sedang melakukan penelitian untuk membantu pasien koma. Sayangnya dia di Amerika. Tidak masalah, kita bisa membawa Paman Lin ke Amerika. Bisakah kamu menghubunginya? Jadi Paman Lin punya harapan lebih. Di sana sekarang tengah malam. Saya akan menelepon beberapa jam lagi. Ouyang. Sekarang aku khawatir tentang Meya. Apakah dia bisa menerima ini? Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya punya cara. Ngomong-ngomong Ouyang. Su Hongshan mengundang kita makan di rumahnya. Apa pikiranmu sekarang? Apakah kamu tetap ingin menikahi Su Xiu? Kamu harus benar-benar memikirkannya dengan matang. Jangan gegabah. Ini menyangkut kebahagiaanmu seumur hidup. Ouyang. Ayah. Tenang saja. Sudah kupikirkan matang-matang. Bocah nakal. Baik. Bos Li, tamu Anda sudah datang. Halo Nona Du. Halo, Silakan duduk. Pelan-pelan, kaki tidak apa-apa kan? Tidak tahu kamu suka minum apa, jadi kubuatkan kopi. Mau ditambah gula atau susu? tidak perlu, sudah cukup. Baik. Maaf terlalu pahit. Tidak apa-apa. Di sini ada kola dingin. Tidak ada, tapi ada air boleh. Boleh, terima kasih. Cuaca panas sekali, haus. Ngomong-ngomong Nona Du, ada keperluan apa? Ada urusan penting. Aku datang untuk mengembalikan uang 1.010.000. Yang 1.000 itu bunganya. Tidak ada password. Kamu benar-benar tegas. Sudah kukatakan berkali-kali. Uang ini, sebagai terima kasih atas pertolonganmu, harus dikembalikan. Harus saat kamu memberiku uang sudah kukatakan. Uang ini pinjaman aku Duruonan. Ini urusan terpisah, aku orang yang tegas. Aku harus mengembalikannya, ini takdir. Menyelamatkan mereka ini jodoh. Aku menyelamatkan kakak dan adikku, dan juga adikmu. Kita semua keluarga tidak perlu berterima kasih. Tenggorokan agak radang. Tidak harus. Sampai segitunya mengembalikan uangku. Tentu saja harus. Kalau begitu aku terima, dengan senang hati. Tunggu sebentar. Aku akan membuatkan tanda terima.
Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Tidak perlu. Ini aturan. Hari ini menerima. Nona Durwonan. Pokok ditambah bunga. 101.000. Penerima. Nona Du, apa menurutmu ini sudah benar? Nona Du. Nona Du, kamu baik-baik saja. Cantik. Apa yang cantik? Tulisannya sangat bagus. Maaf, Aku mengganggu pekerjaanmu ya? Aku pergi dulu. ngomong-ngomong, apa kita ajak Meya beberapa hari ini? Makan bersama yuk. Bisa sekarang, aku ada waktu. Maaf, maksudku beberapa hari lagi. Hari ini aku masih ada pekerjaan, maaf ya. Memang tidak tepat juga, hari ini belum waktunya makan. Ya. Mau aku antar kamu keluar? Kalau begitu aku pergi. Oke, sampai jumpa. Kwitansi. Durwonan, kamu gila ya, tidak bisa bicara. Kamu ngapain sih sebegitu gugupnya? Malu banget, kamu kan cuma lidong. Kamu kan bisa tinju. Semangatmu waktu tinju kemana? Kalau sudah datang, setidaknya biarkan dia tahu. Kamu suka sama dia, kesempatan baik untuk berduaan. Kenapa disia-siakan? Nona Du. Belakang. Ada yang bisa dibantu? Bos Sou tidak makan di luar. Cuma makan keluarga. Aku juga sangat berharap suatu hari nanti, kedua keluarga kita bisa makan bersama. Ayo, ayo. Lao Su ngomong-ngomong. Aku agak malu. Seharusnya kami sudah datang lebih awal. Tapi baru hari ini resmi datang melamar. Dan membuat kalian menunggu. Siu, maaf ya. Tidak apa-apa Om Oh, jangan bilang begitu. Persiapan pernikahan biar kami yang urus. Tenang, aku pasti mengaturnya dengan baik. Agar Siu bisa menikah dengan meriah. Tenang, aku pasti tenang. Siu akhirnya bisa menikah dengan Ouyang. Ini benar-benar menghilangkan satu beban di hatiku. Aku sebagai ayahnya, akhirnya merasa lega juga. Pak Su, ayo kemari. Ayo. Pak Su, tenang saja, setelah Siu menikah. Kami pasti akan sangat baik padanya. Aku semakin melihat semakin suka. Seperti melihat anak perempuanku sendiri. Anak perempuanku ini, aku bisa berkata dengan percaya diri. Aku sudah mendidiknya dengan sangat baik. Ibunya meninggal lebih awal selama bertahun-tahun ini. Aku menjadi ayah sekaligus ibu baginya. Sekarang sudah baik-baik saja. Sudah ada seorang ibu tiri yang akan menyayangimu. Setelah kamu menikah nanti, harus menjadi anak yang pengertian dan berbakti. Jangan manja, mengerti? Tenang saja ya. Ayo Pak Ou, ayo makan baik-baik. Ayo coba rasakan ini, biar aku yang ambil sendiri. Baik.
Kesempatan berduaan seperti ini kenapa harus disia-siakan? Terlalu disayangkan. Nona Du. Di belakang. Apa masih ada urusan lain? Duruonan, kamu memalukan sekali. Sejak kapan kamu jadi begini memalukan? Aku tahu kamu pasti di sini. Bisakah kamu tidak seperti bayangan terus? Biarkan aku sendiri sebentar. Apa Li Dong sudah menolakmu? Menolak apa? Jangan-jangan dia malah menerimanya. Menerima apa? Menerima untuk bersamamu. Bahkan aku sendiri tidak mau bersama wanita sepertiku. Apalagi Li Dong? Aku ucapkan selamat karena akhirnya kamu sadar. Aku tahu. Pasti kamu baru membayar utang lalu langsung pulang. Bahkan tidak mengucapkan sepatah kata suka pun. Lalu pergi dengan kepala tertunduk bukan? Seandainya memang begitu kan enak. Lalu apa yang sudah kamu lakukan? Jangan tanya lagi ya. Sudah kubilang sebelumnya. Li Dong tidak mungkin menyukaimu. Hanya aku. Entah kenapa. Untukmu aku rela melakukan apa saja. Apapun yang kau minta aku akan lakukan. Suzijie, bisakah kau tidak bertele-tele? Sudah kukatakan dengan jelas padamu. Aku tidak menyukaimu. Aku hanya menganggapmu sebagai teman. Mengerti teman? Tapi orang bisa berubah. Bahkan jika aku berubah jenis kelamin, aku tidak akan berubah hati. Tidak suka ya tidak suka. Cepat-cepatlah cari pacar. Jangan buang waktumu untukku. Aku akan selalu menjadi kakakmu. Kau adalah adikku. Selama aku Duruonan masih bisa makan, aku tidak akan membiarkanmu kelaparan. Jangan pikirkan yang lain. Duruonan, aku membencimu. Sekali lagi tidak suka ya tidak suka. Aku tidak ingin menahanmu. Aku memutuskan untuk pergi mengembara. Jangan ngaco teman. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi kau tidak mau bersamaku. Lalu apa gunanya aku tinggal di sini? Aku hanya duduk di rumah Ou, makan dan minum sendiri. Ini bagaimana? Aku harus mencari pekerjaan, benarkan? Maksudmu jika kau bersamaku, kau tidak perlu bekerja lagi. Bukan itu maksudku. Kemarilah. Aku akan memberimu pekerjaan. Pekerjaan apa? Bantuku mengawasi Li Dong. Laporkan padaku kapan saja. Aku akan mengejarnya dengan gencar. Duruonan. Aku juga seorang pria. Kau menyuruhku melakukan ini. Lebih baik kau suruh aku mati saja. Kau yakin? Aku yakin. Selamat tinggal. Baiklah, bagaimana caranya mengawasi berapa gajinya sebulan?